Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Mayak 1, yang kami hormati Bapak narasumber diseminasi budaya positif, calon guru penggerak angkatan 7, yang kami cintai dan banggakan Ibu dan Bapak Guru SD Mayak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah. Ibu dan Bapak Guru hebat, hari ini kita berkumpul di sini di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cianjur, yaitu rekan sejawat kita Bapak Ajis Muslih MPD. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa mendukung rekan kita untuk melaksanakan kegiatannya. Baik Ibu dan Bapak, untuk memulai kegiatan hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan dengan dibacakannya basmalah tadi kita semua bisa melaksanakan kegiatan ini dengan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu dan Bapak, untuk acara yang pertama yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Rahmat Elia Mulyadi SPD MN. Kepada Bapak Rahmat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan IT ini dalam rangka mengikuti undangan dari Bapak Ajis untuk mengikuti sesi budaya positif atau diseminasi hasil sampai untuk calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga terlibat curang kepada penggerak alam Nabi Muhammad SAW. Kita mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru SD 1 yang saya hormati, khusus kepada Bapak Ajis selaku penggerak dari SD Maya 1, terima kasih atas undangannya dan kesempatannya di sela-sela kesibukan kita. Ya, kita menjelang akhir sesi pembelajaran, ya sebagian mungkin fokus, sebagian mungkin nanti sampai di luar tenaga kerja. Mudah-mudahan kita semua dicatat menjadi amal baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, bahwa untuk saat ini ke depan memang pemerintah telah mengumpulkan program untuk sekolah, juga termasuk untuk pengembangan karir Bapak Ibu Guru, yaitu dengan adanya sekolah penggerak dan guru penggerak. Yang jelas kita sebagai warga pendidikan yang terlibat di dalamnya, ya kita harus mengikuti aturan itu, ya mau tidak pada siap-siap. Jadi dengan adanya guru ini, ya mudah-mudahan nanti Pak Ajis yang akan memaparkan. Jadi selangkah lebih maju kita Mayak 1 ini memang kalau Bapak lihat pagi-pagi Pak Yudinya barusan sambil mengantar, sambil bertafakur melewati sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Ada beberapa sekolah terpotret lah gitu. Jadi ternyata kita ini sudah kalau dikatakan sekolah penggerak sudah bergerak dari awal buat ya. Jadi kita bergerak alami, ya sesuai dengan itu. Dan alhamdulillah hal-hal yang menyangkut kesepakatan bersama, kemudian komitmen bersama untuk peningkatan kualitas sekolah khususnya Mayak 1 ini, ya ternyata kalau dirata-ratakan dengan yang ada di Cirebon saja sampel beberapa sekolah, sampai barusan ada jam 7 baru
gerbang masih terkunci, anak berkumpul di luar pagar, ya, tapalkan ayah umum, kata Yanti, kemudian sama si ayah, oleh kesadaran Bapak Ibu kita, karena setengah 7 atau jam 7 mas berapa, sudah anak sudah bahkan jam 7 untuk hari Senin kita sudah menyepakati, ya. Nah nanti ada korelasinya dengan sekarang yang akan disampaikan oleh Pak Jis tentang program guru penggerak yang sekarang harus menyampaikan diseminasi itu. Jadi ada program yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu berupa informasi yang mungkin nanti dari evaluasi ini kalau misalnya memang itu dalam rangka peningkatan mutu sekolah mungkin bisa disepakati dan bisa dilaksanakan di sekolah kita. Tapi kita sudah tadi katakan Cece ya mungkin jangan terus bergerak lebih dulu, sudah sebenarnya tinggal stempelnya aja gitu, isinya sudah ada gitu, actionnya sudah ada gitu, harus bergerak tergerak. Nah itu mungkin salah satunya yang paling penguatan dari ini, penguatan dari diseminasi ini justru yang paling utama adalah modal awal dari rencana kita, niat kita yang tertanam dalam hati. Jadi Bapak merasa alhamdulillah ternyata kita berada di, walaupun tidak di tengah-tengah, kalau tidak ada media sosial mungkin tidak tersampaikan ya, tapi alhamdulillah ternyata kita bisa lebih lebih awal juga, alhamdulillah itu yang bersyukuri, dan mudah-mudahan ini terus ditingkatkan seiring dengan mungkin pengetahuan kita tentang budaya mutu ya, ayana budaya tentang hal yang sifatnya positif nanti yang jadi yang positif itu banyak ya, yang positif itu hal yang mungkin contoh yang positif bisa dikatakan di sini budaya positif contohnya apa saja ya, yang selain budaya positif ya mungkin Bapak juga harus membaca literasi sedikit. Bisa contohnya kita melaksanakan tata tertib sekolah. Kalau di sini berdasarkan tata tertib sekolah kita sudah melaksanakannya ya, di antaranya beberapa poin agar masuk sekolah anak, orang tua, pedagang ada aturannya ya, tapi belum mungkin secara lengkapnya. Kalau nanti masuk ke standar nasional mungkin baiknya seperti apa standar operasionalnya ulah langsung orang tua tema ada batasan waktu atau jamnya sampai mana mengantarnya. Kalau sekarang masih mungkin supaya tidak terlalu kaget gitu ya, tapi mengarah ke sana. Cinta kebersihan dan lingkungan, kita sudah menanamkan budaya bersih ya, alhamdulillah. Untuk sampah zero lah, tidak ada sampah yang mengendap disimpan di sekolah. Kalau ditampung sementara TPS dan tempat penampungan sementara kemudian diangkut ya, itu juga dalam rangka menciptakan cinta kebersihan dan lingkungan. Dan kita juga mengisi kemarin, terima kasih Abi penggiringan langsung terjun aduh dengan jasa pemain di dalam tahu ya, intinya bumingin sarang luli anak pacul anak-anak kemudian memegang ya sadayana lah, tinggal bergerak. Jadi kita ikut bagian tinggal-tinggalnya payuda payuda juga kemana lihat ayam lihat bedanya nggak ideanya kalau jadi aktif di akun kan berbeda banyak. Tujuan dari jurus alhamdulillah Ustaz setiap hari Jumat kita melaksanakan kultum, kemudian diadakan budaya kebiasaan sholat duha yang mudah-mudahan nanti anak itu menjadi ahli duha ya, yang selalu berharap Allah. Kemudian kita juga ada peringatan-peringatan hari besar Islam, ada impak serakohnya ya, itu bentuk kepedulian mengisikan dari sebagian harta kita ya untuk membantu. Kemudian juga sifat-sifat relasi dan saling itu mungkin salah satu budaya positif. Atau mohon maka dan rekan-rekan atau adik bisa menyampaikan informasi yang seluas-luasnya, mudah-mudahan justru kita akan lebih maju lagi ke depannya, harapannya saya. Demikian mungkinnya selintas sebagai pengantar sebutkan dari Pak
yang jelas mencoba mengapresiasi kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan nanti juga di dalam kita rapat mutu pendidikan untuk PMM nih, karena sudah sampaikan dari awal PMM Bapak Ibu kadun aksi nyatanya orang kali berita tentunya orang sasaran bagi nakil berita. Bagi ini berkaitan dengan rapor untuk pendidikan yang tersampaikan ke pusat, itu juga menjadi acuan. Maka sekarang untuk pelaksanaan untuk pengelolaan anggaran itu jadi acuan PBD ya, pengelolaan berbasis data dari rapor. Itu sudah mungkin sampaikan. Terima kasih atas kepantasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan serta motivasinya untuk kita semua berdua. Mudah-mudahan segala dukungannya membuat kita lebih semangat lagi agar bisa lebih baik lagi. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung ke materi selanjutnya, materi inti yaitu budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ajis Musli MPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cianjur. Kepada Bapak Ajis kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya dan kita semuanya duduk hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam dia tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semuanya yang turut dan pada ajarannya. Baik, Bapak Ibu hebat, masih semangat? Semangat. Baik, biasanya kita kalau biasa pertama mulai itu ada semangat pagi. Jadi mau kapanpun itu semangat pagi. Semangat pagi. Siap Bu? Ya, semangat pagi. Alhamdulillah sudah siang kita masih mengikuti Loka Karya 2 yang berkaitan dengan budaya positif ini. Nah, Ibu Bapak, saya ingin men-sharekan, saya bukan berarti di depan ini bukan berarti pintar, tetapi hanya paling duluan saja untuk menerima informasi, dan saya harus sebarkan informasi ini karena saya rasa ini akan berdampak besar terhadap SDN Bayak satu ini, sehingga ini menjadi cikal bakal. Makanya saya diundangkan ada RM supaya ini berkelanjutan. Jadi kita itu karena guru adalah salah satu profesi yang updating informasinya lebih besar daripada profesi yang lain. Oleh karena itu ada long life education. Jadi belajar itu sepanjang hayat. Oleh karena itu, kapan waktu habisnya? Kapan habisnya adalah ketika kita meninggal. Jadi ketika mulai lahir sampai meninggal, itulah tugas kita untuk mencari ilmu. Baik, Ibu Bapak, kita langsung saja ke budaya positif. Apa sih sebenarnya budaya positif itu, Ibu Bapak? Jangan galau, seperti layaknya budaya. Kalau budaya itu sebetulnya, Bapak mohon izin Ibu Bapak berdiri ya. Budaya adalah apa sih coba? Budaya adalah hasil karya cipta karsa ya, yang bentuknya ada bentuk apa, ada yang mewujud, ada juga yang berbentuknya program. Kalau budaya positif yang dari sekolah yang tadi betul dikatakan oleh Bapak, satu pembiasaan kita dari mulai baca Quran, surat pendek, kemudian bacaan Asmaul Husna, kemudian ada yang perkalian, ada juga yang untuk pembiasaan cermin, ceramah mini, ada juga pembiasaan senyum sapa. Itu merupakan sebuah budaya sekolah yang positif, tentunya untuk peningkatan karakteristik yang ada, peningkatan karakter yang ada di SDN Bayak 1. Nah, seperti apa gambarannya di diseminasi budaya positif ini untuk guru penggerak? Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang saya sampaikan, dan ini juga alhamdulillah memberikan pencerahan buat saya sebagai guru penggerak.
ternyata yang saya dulu lakukan itu salah gitu. Oh, ternyata selama ini karena saya mengajari tidak hanya dapat ilmu tetapi ada pengalaman yang dulu saya pernah rasakan oleh Bapak Ibu guru, sehingga mungkin layak atau tidak hari ini dilakukan. Nah, balik lagi apakah sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak gitu. Baik Ibu Bapak, yang pertama adalah yang kita akan pelajari yang mengenai adalah disiplin. Disiplin positif. Yang pertama, disiplin itu berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya itu disiplina, yang artinya belajar. Padahal yang biasa kita itu adalah disiplin itu sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal esensi dari disiplin itu adalah belajar. Nah, dengan kepatuhan itu otomatis kita suka membangun. Jadi akhirnya disiplin. Harus seperti apa disiplinnya? Nah, ini disiplin positif. Jadi kita jadi mengarahnya berbeda. Asalnya kan sebetulnya isinya adalah belajar, arti esensinya. Tetapi kita jadi bermakna lain, bermakna ke arah ke mendapatkan kepatuhan. Nah, sebetulnya kan untuk belajar itu sendiri ya Bu ya Bapak. Nah, oleh karena itu di sini kita akan memulai kembali seperti apa sih disiplin itu. Disiplin yang positif itu seperti apa? Sehingga kita nanti ini menjadi cikal bakal peningkatan mutu SDM 1. Baik. Kemudian yang kedua, ini disiplin itu menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William ada beberapa Ibu Bapak. Nah, semua perilaku memiliki tujuan, makna disiplin. Oke. Di sini di teori kontrol itu nanti akan kita bahas lagi. Ada beberapa teori yang memang pertama itu adalah teori motivasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Motivasinya ada 3. Sebetulnya ada 2, ada eksternal dan ada internal. Yang eksternal ini, nah ini yang mendasar yang pertama adalah, jadi ketika kita melakukan sesuatu itu ada satu yang mendasarinya. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Dari segi eksternal ini yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi ketika sesuatu hal motivasi atau imbalan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu karena imbalan, wios dapat penghargaan dari Pak Kadisdik, dari ini dari, jadi orang ngelakukan itu berdasarkan imbalan atau penghargaan. Sebetulnya motivasi yang paling tinggi adalah yang terakhir, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Seperti apa nilai-nilai yang kita anut. Wios balik kumah-kumah sebenarnya masuk jam 7:30. Kita masuk 7:30 itu bukan berarti karena ingin dihargai oleh orang lain ataupun dihargai mendapatkan penghargaan. Guru yang disiplin masuknya jam 7, tetapi bukan lagi penghargaan atau hukuman. Alasnya jam 7 teh abi teh bisi disetrap ku pajis ibaratnya ku bapak kepala sekolah, tapi bukan itu. Tapi yang ketiga, motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana kita, iya saya itu adalah sebagai bekal yang melekat pada diri saya, mau jam berapapun, mau dihargai atau tidak, itu mah sudah jadi kewajiban saya, bahwa saya itu adalah motivasi untuk ke sekolah itu adalah sebenarnya pagi-pagi itu sudah menjadi kewajiban saya. Bagaimana kalau saya berarti nanti itu ada dalam diri kita. Nah, jadi motivasi yang paling tinggi bukan dari eksternal, dari luar yang kedua itu, tetapi untuk diri. Itu yang paling sulit Ibu Bapak, tapi insya Allah kita sedikit-sedikit akan memulainya. Baik, betulnya apa saja sih yang ada di budaya positif ini? Yang pertama yang paling kuat adalah nilai-nilai Ibu. Nilai-nilai kita yang sudah ada di nilai itu apa saja? Banyak nilai universal. Yang paling dekat kita di kurikulum Merdeka adalah ini nilainya. Profil pelajar Pancasila, yang tujuan kita yang akan kita lakukan ke sana itu adalah menuju ini. Ini kan sudah ada di mana-mana. Ini salah satu nilai dari profil pelajar Pancasila. Ada nilai universal yang lain, dari mulai kejujuran dan segala macam. Bahkan ini ada di misi-misi kita juga sama. Itu adalah nilai yang akan kita tuju. Jadi segala tindak tanduk kita yang ada di sekolah itu merupakan arah tujuannya adalah ke misi-misi kita. Misi-misi itu yang mana? Yang salah satunya ini di dalamnya, yang itu terdiri dari nilai-nilai yang memang telah kita sepakati bersama. Nah, kalau yang pelajar profil pelajar Pancasila ini, Ibu Bapak, nilai dari mulai beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Nah, nilai ini yang akan mendasari segala tindak tanduk yang ada di kita, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatannya akan mengarah ke sini. Sehingga ketika apapun pekerjaannya, ya ini isinya ke depannya. Oh, itu tujuannya udah kelihatan. Kok anaknya bertakwa, beriman, maka diadakanlah kegiatan Jumat setiap hari Jumat, setiap pagi sebelum berdoa, sebelum belajar berdoa dulu, setelah belajar berdoa lagi, kemudian diawali dari pembelajaran, oh baca Asmaul Husna, tuh kan ngarahnya untuk anak-anak kita menjadi beriman dan bertakwa. Dan akhirnya itu ada senyum sapa salam. Makanya lebih bangga ketika anak-anak saya meskipun kenal kelas 1, Assalamualaikum Pak. Wah, luar biasa. Padahal terang bahwa itu sangat murid nama. Tapi itulah mengarahkan kepada kita, anak-anak kita, untuk menuju anak-anak yang beriman dan bertakwa. Nah, itu. Baik, Ibu Bapak, biasanya di sekolah kita di sini ini disiplin itu ada konsekuensi, restitusi dan hukuman. Nah, di sini sebetulnya kita biasanya semangatnya menghukum. Ketika anak-anak kita melanggar kedisiplinan yang telah ditentukan oleh sekolah, biasanya kan kita menghukumnya, Bu ya. Nah, padahal sebetulnya ini ada bagan yang memang menunjukkan kriteria ketika kita menghukum seperti apa sih gambaran di anaknya. Contoh satu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika si anak kesiangan, kamu, ataupun ketika belajar disetrap, kan hukumnya Bu ya. Nah, tanpa itu apakah disepakati bersama sebelumnya hukuman itu dengan anak-anak atau tidak? Atau ini tilu keliling lapang, push up 10 ibaratnya, secara spontan gitu. Nah, yang kedua, di sini ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Konsekuensi ini Ibu Bapak biasanya diobrolin kan, biasanya anak-anak kita ada peraturan kesepakatan kelas dulu, yuk masuk. Ketika di kelas harus bagaimana? Nah, disepakati bersama dulu. Kalau tidak begitu, apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Nah, baru ini konsekuensi disepakati bersama oleh anak-anak. Nah, setelah itu baru Ibu Bapak, oh ketika anaknya kesiangan, kamu tahu konsekuensinya kalau kesiangan? Iya Pak, kalau begini. Nah, itu konsekuensi yang telah mereka sepakati bersama. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Seperti apa restitusi ini? Jadi restitusi ini juga di sini ada yang merupakan pilihan. Jadi duduk bersama, kolaborasi dengan guru ataupun pihak orang tua, jadi bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Dibawa oleh kita, diajak oleh kita. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu kesiangan terus? Ditanya, oh Pak ini begini, nggak apa-apa. Itu makan Bapak juga pernah melakukan. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya sehingga anak tidak lagi dihukum bentuknya. Kamu kesiangan dipayung 5 menit. Nah, nggak lagi seperti itu, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang kembali ke anak. Satu lagi di hukuman ini dampaknya jangka pendek Bu, buat untuk kedisiplinannya. Ketika kita nggak ada, udah baik. Tapi untuk anaknya itu nempel. Tapi dihukum semakin makin. Tetapi di konsekuensi dampaknya sedikit. Kenapa? Karena sudah disepakati bersama nilai-nilai yang ada kesepakatannya. Sehingga ketika kita mereka mengalami melakukan kesalahan sesuai dengan nilai-nilai kesepakatannya, dia akan sadar diri. Oh iya Pak, saya mohon maaf, karena sadar. Yang ketiga, dengan restitusi, justru anak ketika akan dikembalikan lagi, ketika kita sudah panggil, ketika melakukan kesalahan, ditanya kemudian kita apa seharusnya kamu melakukan itu? Oh iya Pak, harus begini. Dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa kembali lagi ke tempatnya itu dengan kepunyaan lebih yang kuat, tidak menjatuhkan anak kita. Sehingga fokusnya dari anak itu bukan jadi orang saja, tetapi dilibatkan semuanya untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ini yang paling seru di keyakinan kelas, Ibu Bapak. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Balik lagi Bu, yang internal, yang ada di dalam diri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Pertama, mengapa kita peraturan menggunakan helm untuk mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kita kemarin harus 3M?
Nah, pertanyaannya untuk apa sih sebetulnya? Nah, nilai-nilai yang untuk kesehatan, untuk keselamatan, itulah nilai-nilai itu yang ada di dalam diri, bukan lagi karena ada aturan memang itu, tapi kesadaran diri yang akan kita karena keyakinan itu. Sehingga di nilai-nilai ini, ketika nilai-nilai keyakinannya sudah kuat, otomatis apa yang menjadi dasar dari ini kesadaran diri, bukan dari ketakutan karena ada hukuman atau penghargaan. Diteruskan Bu. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu, coba Bu di sini ya, di keyakinan kelas ini ada contoh satu peraturan. Jadi kita buat peraturan di kelas supaya Bu ya, kesiangan gimana di kelas, kalau ngobrol, kalau sedang belajar harus bagaimana supaya Bu. Nah, sekarang kita lihat satu nih. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai apa kira-kira menurut Ibu? Nilai apa Bu? Disiplin. Baik. Ada lagi? Nggak apa-apa, salah juga Bu, dengarkan diri tadi ini. Ada lagi? Coba satu, selalu kembalikan buku ke tempatnya ketika kita pinjam. Pembiasaan berarti ya. Disiplin. Ada lagi? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi? Keyakinan lain, ada lagi? Mangga. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ini Bu? Nilainya? Nilai yang munculnya? Menghormati boleh, disiplin. Jadi nilainya bisa tadi di yang apa? Kejujuran, dinilai takwa, iman, kedisiplinan dan yang lainnya. Jadi banyak nilainya. Nah, oleh karena itu, ketika kita membuat peraturan, nilai apa yang muncul di sana? Sehingga itu nilai itu yang akan kita kuatkan di anak-anak kita. Kedua, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu apa Bu? Nilainya? Disiplin ya? Disiplin. Melakukan kekerasan dilarang. Nah, kalau di keyakinan kelas biasanya ada satu Bu. Ketika ini kalimatnya tidak boleh kalimat yang negatif, jadi ganti oleh positif. Contoh di sini, dilarang mengganggu orang lain, berarti yang positifnya gimana Bu? Nah, saling hargai dan menyayangi antar teman ya. Betul Bu? Kemudian ini melakukan kekerasan. Berarti sama ya yang tadi menyayangi. Dilarang membuang sampah sembarangan. Coba harus itu. Nah, gitu. Buanglah sampah pada tempat. Nah, nilai-nilai inilah yang akan kita kembangkan di kelas. Jadi ketika peraturannya sudah ada, nilai apa yang muncul? Nah, jadi ketika nilainya muncul, keyakinannya, wah iya. Ketika anak melakukan kesalahan, kamu tahu nggak keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Kenapa kamu kesiangan? Oh Pak, karena begini. Ditanya anak kita, sehingga tahu nggak kamu sudah melanggar keyakinan yang sudah ada? Tahu Pak. Sehingga ini akan muncul. Baik, silakan Bu. Nah, pertama kita juga ketika melakukan sesuatu ada satu Bu yang harus kita perhatikan dari diri kita termasuk anak kita, yaitu 5 dasar kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia. Apa saja sebetulnya? Ini menurut salah satu, menurut yang berbeda ya. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, itu sudah termasuk di dalamnya makan dan segala macamnya. Kemudian kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan penguasaan. Dan 5 ini Ibu Bapak yang kita harus butuhkan dalam kehidupan kebutuhan dasar manusia. Ibu Bapak kita juga ini yang esensinya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Satu, kita sebagai penghukum. Awas, kita sebagai hukum. Cirinya yang menghukum adalah ini: menghardik, menyutuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, awas. Ini ada cirinya. Ini identitas gagal kontrol dari luar. Jadi di luar, kamu ini adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kontrol kita ada sebagai berbuat rasa bersalah ke anak teh. Berceramah mengatakan, ibu kecewa sama kamu. Kasihan bagaimana anak kita, sehingga ini atau kamu mah jadi ibunya kecewa gara-gara mungkin. Jadi anak-anak bagaimana sepertinya perasaannya. Ada juga posisi kita sebagai teman. Nah, posisi agak lumayan nih, anak lumayan terbuka ke kita. Yang ketiga juga ada pemantau. Jadi ketika kesepakatan kelasnya sudah ada, sudah disepakati peraturan, kemudian diberikan keyakinan kelas, ibu-ibu tinggal memantau apakah anak-anak kita itu
mengikuti sesuai dengan aturan atau keyakinan masing-masing. Gitu. Dan yang terakhir, inilah yang paling bagus adalah sebagai manajer. Setelah kita tanya kepada diri masing-masing kita, dari 5 posisi kontrol ini kita belumnya kemana? Gitu Bu. Supaya ini menggambarkan kita, aduh abis ini. Nah, jadi ini masukan buat kita bahwa dari teori kontrol ini bisa, oh ternyata anaknya akan begini. Nah ini guru ya seperti ini berbuatnya. Sudah dia mengerti. Kalau kamu melakukan awas ya, ini berbuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu gimana. Kemudian sebagai mantau supaya kalau sudah disepakati ini kan, baru anak-anaknya kita memantau seberapa jauh kesepakatan ataupun nilai-nilai yang ada di dalam kelas itu dilakukan oleh anak-anak. Jadi memantau saja fungsinya. Tapi yang terakhir adalah sebagai manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini apa bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih ke kitanya, mengontrol semuanya. Nah, coba saya tes, ibu apakah sebagai manajer? Coba kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira 5 posisi kontrol ini posisi yang mana? Yang satu, yang mana Bu? Yang penghukum, Membuat bersalah. membuat rasa bersalah, teman, penghukum, yakin? Oke, saya kecewa sekali berarti penghukum. Oke, kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, sama penghukum, yakin? Ayah lakukan dari bapak, teman, oke. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Manajer. Oh manajer, oke. Bagaimana masalah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Coba. Teman. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini berapa atau apa ini? Ya, kamu memang merasa yang terakhir. Posisi apa kita? Ada? Bu, kita lihat Bu, Sultan, Bu Risa. Selalu yang Kita lihat. Betul Bu? Berarti hebat. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, hebat luar biasa. Nah, ini posisi ini kita melatih diri Bu bahwa kita itu di posisi yang mana. Ini yaitu segitiga restitusi. Nah, ini ibu bapak ketika anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita menggunakan ini salah satu, ada salah yang banyaknya. Ini hanya satu saja solusinya. Pertama, bagaimana kalau anak itu, contoh satu nih Bu, anak itu kesiangan. Nah, tidak lagi kita langsung dimarahin, tapi tidak ada. Kita tanya dulu. Yang pertama ini ada nih Bu. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa gambarannya? Kita lihat. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa nak kamu kesiangan? Anaknya dibawa, yuk nak ke kantor dulu. Apa Pak? Yuk ke dalam dulu, kita tanya. Ditanya. Nah, kamu tiap hari Senin kenapa kesiangan terus? Ibu lihat kamu ditanya. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi tidak lagi kita langsung ngomong, kamu kemana? Terus diobrolin, kan kita menstabilkan identitas anak ketika dipanggil, aduh udah telepon, kayak ini ngomong kan, nggak apa-apa, jangan juga, dalamnya juga seorang manusia, wajar kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu ketika anak sudah down, kita stabilkan dulu emosinya. Setelah itu baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah benar. Apakah yang kamu lakukan itu salah? Kemudian menanyakan keyakinan. Seperti apa gambarannya? Kita lihat. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa nak kamu kesiangan? Anaknya dibawa, yuk nak ke kantor dulu. Apa Pak? Yuk ke dalam dulu, kita tanya. Ditanya. Nah, kamu tiap hari Senin kenapa kesiangan terus? Ibu lihat kamu ditanya. Kenapa kamu melakukan itu? Jadi tidak lagi kita langsung ngomong, kamu kemana? Terus diobrolin, kan kita
lebih tepat. Kayak ini ngomong kan nggak apa-apa, jangan juga. Udah bapak juga seorang manusia, wajar kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu ketika anak sudah down, kita stabilkan dulu emosinya. Setelah itu baru yang kedua adalah validasi tindakan yang salah benar. Apakah yang kamu lakukan itu salah? Keyakinan mana yang kamu Bapak ada aku teh, iya pernah aku teh salah. Nah, kan kita sudah sepakati bersama bahwa nilai, iya Pak kan kita harus disiplin ya. Kenapa tuh? Dah aku main game malam-malam Pak sampai jam 12 malam. Itu benar yang kamu lakukan. Jadi digali kenapanya sampai akhirnya apa yang kamu harus lakukan supaya tidak kesiangan terus. Iya Pak aku teh nggak mau ya main gamenya, berarti main gamenya harus main game di waktu yang memang ditentukan. Jadi dia tahu masalahnya, kemudian dia solusinya bagaimana. Ya Pak saya akan lebih disiplin, sehingga kita dalam segitiga restitusi ini si anak dipanggil dan anak itu tidak down. Ketika dia kembali ke temannya nggak jadi ini tapi jadi pede. Wah tapi insya Allah saya benar, karena dimulai dari keyakinan. Dan yang mana yang kamu laksanain? Keyakinan yang ini. Sehingga solusinya apa? Solusinya Pak begini. Ibu bapak, terakhir nih Bu, yang terakhir kita akan praktek. Satu guru sebagai muridnya, satu guru sebagai gurunya. Kita akan memantau seperti apa gambarnya, kan kita manajer Bu. Nah, seperti gambarnya saya akan berikan kasus cukup guru mah 3 menit waktunya. Seru, kita akan kasih. Ada kasus-kasusnya. Caranya gimana Bu? Yang tadi pertama kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita mencoba saja supaya nanti ini menjadi salah satu ketika ada para anak kita yang bermasalah, simulasi saja supaya oh iya begitu modelnya. Bermain apa ya? Oke, ini yang kesiangan ya? Oh pas berarti ya. Oh Pak Erik, mana Pak Erik? Pas. Udah siap Bu? Siap. Kita akan simulasi yang pas pada Pak Erik, Pak Erik. Bermain ngomong gitu. Gimana Ciko? Dan Bapak Ibu, kita melakukan segitiga restitusi ini tidak ada salah, tidak ada benar, tapi kita mencoba untuk bagaimana mensimulasikan kepada anak kita sehingga ini menjadi solusi buat win-win solution lah buat anak. Silakan Bu. Oh ya, Aciko balik panggil lah. Boleh panggil lah. Nah, so. Semuanya sudah beres pekerjaannya? Sudah. Tapi kemana ya? Satu orang nggak ada. Ciko ke WC Bu. Oh ke WC. Ciko ke kantin Bu. Kantin. Padahal tadi kita kan sedang pikir ya. Kemana ya? Sudah lama nih belum masuk. Ciko suka kesiangan Bu. Kesiangan. Oh Ciko baru datang ya? Oh iya Bu. Dari mana aja? Ayo Bapak yuk jangan masuk. Dipanggil dulu. Ya. Beragam bahasa. Nah, dulu. Yang lain duduk ya. Iya. Kita di atas cali. Mau ke sini duduk ya. Iya. Ciko dari mana aja? Itu masuk kesiangan. Tiket. Tiket ya. Orang-orang Dibaca tuh Ciko ngasih Bu. Oh, iya Bu. Tadi di jalan macet Bu. Rumahnya jauh ya. Iya. Tapi jembatannya ambruk. Ya. Iya. Pikir ya Bu. Tahu hari ini. Mau pulang lagi nanti. Ya. Enggak Bu. Salah. Jangan ya. Iya Kan Bu. Ciko anaknya rajin. Apalagi badannya gede. Kalau badannya gede. Terus perhatikan pada teman-teman. Kelihatan pada teman-teman. Besok-besok. Jangan kesiangan lagi. Harus tahu jadwal yang sudah diberlakukan di kelas. Siap untuk kesiangan? Untuk tidak kesiangan?
Insya Allah Bu. Siap ya? Sampai kesiangan ya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ciko dan ibu gurunya. Bapak ada dari mana Bu? Ciko emang. Saya ibu Fikri. Yes. Iya di Ciko gentos tapi ya Ciko. Ya Bu. Sini duduk dulu. Iya. Cika mereka. Ada si panggil ibu jadi takut. Iya. Cibi kira ibu mah hari ini bukan pakai Ciko. Tidak lihat jadwalnya. Iya, lupa. Oke, tepuk tangan dulu. Hebat, terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Sebetulnya Arek memberi ini keyakinan. simulasi buat kita. Jadi pertama, Ibu bisa lihat tontonan dulu. Nah, ini Bu, saya mencoba saya panggil anak yang melakukan kesalahannya. Ada suara juga. Nah, Jadi bapak orang digiring ya ke. ya, yuk anak-anak satu. Nah, belakang. Segitiga resepsi ini salah satu cara untuk bagaimana menyelesaikan masalah anak yang memang dilakukan anak tanpa kita harus menghukum anak secara langsung, tapi dia dengan segitiga resepsi ini jadi dipanggil, kamu bener salah iya, kemudian distabilkan dulu supaya dia nggak apa-apa dan memang manusiawi untuk. Kemudian yang kedua keyakinan validasi kesalahan benar apa yang kamu lakukan. Ya Pak, udah mengakui dia salah, kemudian keyakinan apa yang mereka lakukan. Lupa seharusnya saya tanggung jawab saya menyadari bahwa harusnya bagaimana. Ya Pak, saya akan kalau tadi nggak bawa bekal, saya akan bawa bekal. Jadi dia ketika mengungkapkan solusinya juga, sehingga dia punya solusi ketika dia balik lagi ke temennya sudah tidak apa-apa. Jadi tidak ada pede lagi gitu dengan kekuatan yang baik. Nah, baik Ibu Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Ibu Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Waktunya juga mepet, tapi insya Allah mudah-mudahan ini menjadi ladang amal pahala buat kita semuanya. Dan bisa Ibu Bapak praktekkan kalaupun ini yang bisa dilakukan di sekolah kita. Insya Allah untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita. Terus satu lagi, mengingatkan untuk 5 posisi kontrol, mangga itu balik lagi ke ibu, tapi yang paling baik itu adalah yang manajer. Yang agak kedua yaitu adalah sebagai pengontrol, ibu melihat. Tapi diibaratkan karena segala sesuatu harus dengan keyakinan untuk diri sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kegiatan yang lain. Kemudian untuk PMM ini mudah-mudahan Ibu Bapak ke depan kita rencanakan bersama. Apakah mau 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, tampil sebentar langsung foto udah. Jadi ada materi yang tetap tersampaikan semua, tidak hanya pejuang checklist. Biasa tadi fotokopi kan tadi 5 kontrol. Oh biasa. Nanti saya sharekan di grup ya Bu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang telah menyempatkan waktu dan tenaga dan pikirannya untuk di kegiatan saya diseminasi budaya positif. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak MCC dan Ibu Bapak yang tadi sudah menjadi Ciki. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Hari ini kita telah langsung mempraktekkan apa yang dinamakan dengan disiplin atau budaya positif. Mengakhiri kegiatan kita, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama.